segala hal yang berkaitan dengan kasus ini disampaikan ke aparat penegak hukum. Bahwa boleh saja UGM menyampaikan apa yang terjadi saat melakukan proses pro-justisia. Misalnya seperti kami di BAP, kemudian kami kabarkan materinya apa. Itu boleh. Tapi hari ini kan narasi itu seolah membatasi bahwa UGM jangan dikait-kaitkan lagi. Yang kedua, bahwa UGM telah memberikan statement sehingga layak bagi polisi untuk menindak karena ini sudah diakui UGM, berarti ini layak untuk ditindaklanjuti sesuai laporan Saudara Joko Widodo. Padahal semua itu kan baru satu keterangan sifatnya naratif tanpa bukti. Dan mohon maaf, hari ini yang dipersoalkan itu bukan narasi tapi bukti. Sepanjang bukti itu tidak ditunjukkan, maka setiap orang saat ini berhak untuk menyaksikan klaim dari pihak manapun, termasuk klaim dari kami. Karena itulah kami kemudian meminta klien kami untuk ayo buktikan apa yang menjadi bahan penelitian. Dan hari ini Rismon Sianipar saat meminta ijazah dari Saudara Joko Widodo yang kabarnya sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya tetapi tidak ditunjukkan, justru klien kami membawa buku dan diserahkan kepada penyidik, Pak tolong disita. Dan tadi materi-materi baik terkait latar belakang, tinjauan masalah teori, sampai hal-hal yang sifatnya teknis spesifik tentang penelitian, sampai akhirnya muncul kesimpulan bahwa ijazah itu tidak otentik atau tidak asli versi klien kami, itu dituangkan dalam BAP. Nah ini kan kita belum pernah mendengar apakah Saudara Ova Emilia itu pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, dan apakah UGM itu akan memberikan keterangan yang sama konsisten sebagaimana yang disampaikan dengan apa yang disampaikan di penyidikan. Jangan-jangan nanti di sidik berubah lagi, jangan-jangan di pengadilan berubah lagi. Nah ini mengganggu proses penyelidikan yang selama ini sudah baik dijalankan begitu. Tapi apapun dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian ini kan sudah dipenuhi oleh UGM. Artinya segala macam bukti-bukti, dokumen-dokumen apapun itu terkait dengan ijazah mantan Presiden ke-7 Jokowi ini sudah diserahkan. Dan itu dia, UGM tadi kan menyatakan ada dua klasifikasi dokumen, ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya private. Kalau private memang melindungi, tapi kalau publik harusnya disampaikan. Dan dokumen yang diminta oleh klien kami seperti skripsi itu kan publik. Kenapa sekarang skripsi itu ditarik dan akhirnya disita, dan sekarang nggak ada barang-barang itu di UGM. Nah saya dan kawan-kawan yang ada di tim ini selalu mempertanyakan pada dua hal ya. Yang pertama, keseriusan penyidik untuk membuktikan apakah Saudara Joko Widodo benar-benar berijazah asli. Yang kedua, pembuktian bahwa klien kami itu melakukan fitnah atau pencemaran. Karena begini, logikanya sederhana. Tidak mungkin orang itu dituduh fitnah, pencemaran kalau belum dibuktikan ijazah itu asli. Sementara dasar daripada pencemaran dan juga fitnah itu karena klien kami menyatakan ijazah ini kan palsu. Tidak boleh kita melangkah kepada hal yang lain sementara pembuktian tentang ijazah asli dilakukan bersama-sama. Makanya dulu kami dorong harusnya dengan pasal 263 dibuktikan dulu. Kalau ternyata di pengadilan tidak terbukti bahwa ijazah itu palsu dan dalam pertimbangan dinyatakan ijazah Saudara Joko Widodo asli, baru berpindah ke klien kami. Ini kan nggak adil, klien kami dikejar-kejar kasus sementara laporan terhadap Jokowi dihentikan. Rakyat kan bisa melihat. Ya pokoknya sekarang kan perkara di Barreskrim ini sudah clear ya, sudah case close gitu. Oh tidak, sebenarnya kami tidak menganggap itu clear gitu. Bahkan kami meminta agar yang di Polda Metro Jaya diadakan gelar perkara khusus sebagaimana yang dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Karena objeknya sama-sama penyelidikan. Kenapa penyelidikan di Barreskrim yang dihentikan bisa dilakukan gelar perkara, sementara penyelidikan yang ditingkatkan penyidikan di Polda Metro Jaya itu dihentikan tapi tidak ada gelar perkara. Padahal surat itu sudah kami kirim gitu. Nah saya menghimbau kepada negara hadir dan jangan ya memamerkan penegakan hukum yang tebang pilih dan pilih tebang itu kepada rakyat. Rakyat itu sudah terlalu sering melihat ada hukum tidak adil ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hanya ya tajam kepada Roy Suryo tetapi tumpul kepada Jokowi itu sudah. Oke, Bang Yakub silakan ditanggapi apa saja yang baru disampaikan oleh Bang Fauzi. Sejauh mana proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya saat ini, Bang Yakub? Ya, pertama kembali lagi tadi karena diulang lagi tadi mengenai statement UGM, saya juga kembali melihat lagi, saya masih cukup impress karena itu sangat terang benderang tadi yang dikatakan oleh UGM. Dan poin yang paling utamanya adalah ijazah Pak Jokowi itu adalah asli dan sah, di mana beliau telah menjalani semua rangkaian kegiatan sebagai mahasiswa dan akhirnya lulus. Nah, kalau pendapat kami justru ini akan membuat penyidikan di Polda Metro Jaya menjadi semakin mudah dan semakin lebih lancar. Karena sudah jelas penerbit ijazahnya sudah mengatakan dengan gamblang dan secara resmi bahwa itu asli. Nah, kita juga bisa melihat ini di putusan-putusan MK, kayak ada MK bahwa ketika ada sengketa pilkada dan ijazah seorang calon bupati atau calon kepala daerah itu dipermasalahkan, itu tinggal ditanya oleh hakim MK, coba ada nggak statement atau verifikasi dari lembaga yang mengeluarkan. Ketika itu